Banyak orang ketipu sama angka megapiksel. Padahal yang bikin foto bagus itu bukan cuma megapiksel, tapi sensor dan fiturnya, bos. Nah, biar gak dapet HP kamera burik, gue udah saring daftar HP 3 jutaan yang punya kamera ajib. Plus minusnya kita bongkar semua. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, langsung aja. Nih, cek 5 rekomendasi HP kamera 3 jutaan terbaik versi ya Tecno. Kita mulai dari nomor 5. Jujur aja, buat HP di kelas harganya, menurut gua hasil kamera Moto G57 Power ini cukup bikin kagum. Pas dipakai motret siang hari, detailnya tajam, warna-warninya natural, dan yang paling gue suka itu skin tone-nya realistis. Motorola pakai sensor 50 megapiksel Sony LYT600. Sensor yang kualitasnya udah terkenal bagus di kelas menengah. Buat foto potret juga rapi, efek bokehnya cukup natural, dan pemisahan objek dengan background tergolong presisi. Kalau buat video, hasilnya juga enak dilihat, tapi ada satu kekurangan yang cukup kerasa. Motorola belum ngasih OIS, jadi kalau rekam video sambil jalan atau tangan lagi kurang stabil, videonya bakal terasa goyang atau jitter. Menurut gua, Moto G57 Power ini cocok buat elo yang suka ngabadin foto ke IG atau bikin video ringan di TikTok. Di samping punya kamera lumayan bagus, Moto G57 Power ini juga nawarin baterai jumbo 7000 mAh, fast charging 33 watt, sampai Snapdragon 6S Gen 4 5G yang enak buat dipakai sehari-hari. Overall, sektor kamera jadi salah satu kejutan menarik di Moto G57 Power. Jarang banget kan ada HP di kelas harga segini yang berani kasih sensor Sony LYT600. Gas sikat Moto G57 Power 5G kalau lu naksir sama HP-nya. Link beli HP-nya ada di deskripsi tuh. Yang keempat, Redmi Note 15 5G jadi salah satu yang layak dilirik di harga 3 jutaan, bos. Pas dipakai motret siang hari, hasil fotonya tajam, detailnya banyak, dan warna yang keluar enak dilihat. Yang menarik waktu dipakai zoom sampai 3 kali, ketajamannya masih cukup terjaga, jadi nggak langsung pecah kayak beberapa kompetitor di kelas yang sama. Kalau soal video, ada peningkatan yang cukup berasa dibanding pendahulunya. Sekarang Redmi Note 15 5G udah bisa rekam video 4K 30 fps. Kualitas menurut gua udah lumayan tajam, cuma bayarannya videonya bakal jitter pas di kondisi cahaya kurang terang. Menurut gua kameranya cocok buat yang hobi foto-foto santai atau pengen HP yang seimbang buat dipakai sehari-hari. Kelebihan Redmi Note 15 5G nggak cuma di kamera. HP ini pakai otak Snapdragon 6 Gen 3 5G yang performanya cukup ngebut sekaligus irit daya. Layarnya juga udah AMOLED Curve 120Hz dan dapat jaminan update Android sampai 4 kali. Jadi, kalau cari HP yang seimbang buat dipakai beberapa tahun ke depan, Redmi Note 15 5G jadi salah satu pilihan yang layak masuk wishlist. Oke, kalau lu tertarik sama Redmi Note 15 5G, HP-nya bisa dibeli lewat ya Tecno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Mau COD juga bisa banget, link tokonya ada di deskripsi tuh. Urutan ketiga. Kalau ngomongin kamera 3 jutaan terbaik, HP Tecno emang jadi salah satu yang menarik karena fotonya yang cerah dan detail. Di Tecno Camon 50 misalnya, hasil fotonya tajam, warnanya enak dilihat, apalagi pas malam hari. Mode Super Night-nya juga lumayan ngebantu bikin foto lebih terang, bos. Kamera utamanya 50 megapiksel, pakai sensor Sony LYT700C ukuran 1/1,56 inci, lengkap sama OIS. Sayangnya buat urusan video masih agak nanggung karena nggak bisa 4K. Menurut gua Tecno Camon 50 lebih cocok buat yang suka foto tanpa ribet pencahayaan tambahan. Selfie juga aman karena punya resolusi tinggi 32 megapiksel. Yang bikin Camon 50 makin menarik bukan cuma kameranya. HP ini udah bawa layar AMOLED 6,78 inci 144Hz yang super mulus. Baterai jumbo 6500 mAh sampai 3 sertifikasi IP68, IP69 sampai IP69K tahan air.
Cuma sayang chipsetnya masih Helio G200 Ultimate yang lebih oke buat harian dan gaming ringan doang. Intinya, kalau prioritas lu cuma buat foto dan rekam video santai, menurut gua hasil jepretan Tecno Camon 50 udah worth it buat kelas harganya. By the way, link beli HP-nya ada di deskripsi tuh. Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts. Yang kedua, kalau lo suka hasil foto dengan warna terang dan vivid, Moto G67 Power jadi HP kamera 3 jutaan yang menarik buat dilirik. Bahkan pas dipakai zoom digital 2 kali, detailnya masih lumayan terjaga. Kamera depan 32 megapiksel juga oke banget. Tone kulit kelihatan natural dan gak lebay. Kamera utamanya 50 megapiksel, udah pakai sensor Sony LYT600. Jadi hasil fotonya lebih tajam, detail dan warna-warnanya enak dilihat. Nah, yang bikin HP ini beda ada di sektor videonya. Moto G67 Power bisa rekam video 4K 30 fps bukan cuma di kamera utamanya, tapi juga bisa kamera depan dan kamera ultrawide 8 megapiksel. Jadi, semua lensa udah support 4K, cocok banget buat lo yang sering bikin konten, vlog, atau video traveling dan pengen hasil yang lebih tajam di berbagai angle. Fitur AIS emang ready buat ngeredam guncangan, sayangnya dia nggak support sama fitur OIS. Selain kameranya, HP ini juga punya banyak nilai plus. Ada Snapdragon 7S Gen 2 yang performanya masih kencang buat multitasking sampai gaming. UI khas Motorola yang bersih dan minim bloatware, plus sertifikasi militer tahan banting. Intinya, kalau kebutuhan lo buat rekam video 4K di semua lensa, Moto G67 Power 5G jadi pilihan yang oke di harga 3 jutaan. Nah, kalau lo tertarik, HP-nya bisa disikat lewat link di deskripsi tuh. Yang pertama nih, buat yang nyari HP kamera Sony 3 jutaan yang ada OIS dan bisa rekam 4K, gua rekomendasiin Moto G86 Power 5G. Hasil fotonya tajam, detailnya dapet, dan warnanya keluar kelihatan vibrant, tapi tetap enak dilihat. Walaupun nggak punya kamera telefoto, zoom 2 kali masih cukup oke buat dipakai, karena detailnya masih terjaga. Kamera ultrawide-nya juga berguna banget buat motret pemandangan atau foto rame-rame. Bahkan bisa dipakai buat foto makro dari jarak dekat. Buat foto malam juga aman, ada night mode yang bikin hasil foto lebih terang dengan minim noise. By the way, kamera utamanya punya resolusi 50 megapiksel bersensor Sony LYT600. Ada OIS dan bisa rekam video 4K tapi 30 fps. Kamera depannya sendiri punya resolusi 32 megapiksel. Hasil selfie-nya cakep, wajahnya kelihatan natural tanpa efek AI yang lebay. Yang nggak bisa dikesampingin juga, Motorola ngasih kelebihan layar POLED 120Hz 1,5K, chipset gacor Dimensity 7400 5G, baterai badak 6720 mAh, sampai ketahanan bodi berkekuatan standar militer. So, Moto G86 Power 5G jelas jadi pilihan menarik buat dapetin hasil foto lebih cerah, bisa rekam 4K, dan ada OIS. Gas sikat HP-nya lewat ya Tecno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Mau COD juga bisa banget, link tokonya ada di deskripsi tuh. Intinya nih bos, HP kamera 3 jutaan yang gue sortir punya kelebihan menonjol dibanding HP 3 jutaan lainnya. Tapi kalau disuruh milih, gue lebih suka karakter foto dari Camon 50 dan Moto G86 Power 5G. By the way, link beli HP-nya ada di deskripsi tuh.